Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak ibu kelas 10, setelah lebaran kita kembali lagi belajar kurang lebih sekitar 2 minggu. Dan hari ini kita masuk bab yang selanjutnya tentang koperasi. Jadi nanti untuk yang hari ini ngebahas koperasi secara umum. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas koperasi sekolah. Ya, oke. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu corporation yang terdiri dari kata co yang berarti bersama-sama dan operation yang berarti usaha untuk mencapai tujuan. Maka koperasi kalau bahasa sederhananya sekelompok orang yang bersama-sama melakukan sebuah usaha, melakukan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut Undang-Undang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha. Maka kalau badan usaha pasti segala sesuatu sistem koperasinya berlandaskan hukum, gitu ya. Yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, kemarin kita sudah ngebahas beberapa bentuk badan-badan usaha, ya kan? BUMN, BUMS. Nah, koperasi ini termasuk dia BUMS. Uniknya, kenapa dibedain materinya Bu dari yang kemarin? Karena pembahasannya lebih apa namanya ya? Lebih beda lah, gitu ya. Kalau yang kemarin fokusnya hanya untuk keuntungan, gitu ya. Ini juga keuntungan koperasi. Tapi ada asas kekeluargaan di situ, ada asas tenggang rasa di dalam kegiatan koperasi antar anggota koperasinya. Ya, maka dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa koperasi mengandung 4 unsur. Yang pertama, koperasi merupakan sebuah badan usaha berlandaskan hukum. Oke? Maka kalau nanti ada segala cekcok di kegiatan koperasi itu, maka bisa tuh ya melalui jalur hukum penyelesaian masalahnya. Yang kedua, adanya anggota baik orang ataupun badan usaha, ada anggotanya, ada pengurusnya ya di koperasi. Yang ketiga, kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang akan kita bahas nantinya. Dan yang keempat, merupakan gerakan ekonomi rakyat ya. Nanti berhubungan dengan tujuannya ya, untuk mensejahterakan anggota atau rakyat lah, perekonomian rakyat. Itu koperasi. Mungkin udah pernah dengar lah ya, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, ya kan? Oke. Nah, bagaimana sejarah timbulnya koperasi? Oke, pada awal abad ke-20 Budi Otomo ya tahun 1908 dan Serikat Dagang Islam pada tahun 1912 mencoba mendirikan koperasi, rumah tangga dan toko koperasi. Mereka duluan lah ya. Oke. Selanjutnya, di tahun 1932 dianggap sebagai puncak pertumbuhan dan perkembangan koperasi Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, muncullah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya yaitu pasal 33 memberikan peluang bagi berkembangnya koperasi Indonesia. Ini tadi ada landasan hukumnya, ya, badan usaha. Oke, selanjutnya. Antara tahun 1946 sampai 1960 berkat adanya dukungan pemerintah, karena adanya sudah tentang koperasi itu ada di Undang-Undang 1945 ya. Maka koperasi mengalami perkembangan yang sangat pesat 1946 sampai 1960, berarti sekitar 14 tahun ya, 14 tahun. Oke, namun kemunduran koperasi pada saat itu karena muncul dalam perkembangan pesat, maka muncul kemunduran. Oke. Pada saat itu karena mulai tahun 1960 koperasi dianggap sebagai alat politik sehingga sifat-sifat koperasiannya semakin kabur. Dan sampai saat ini koperasi Indonesia dilihat dari segi jumlahnya dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup
besar, karena sangat banyak sekali koperasi. Kenapa banyak? Karena mungkin pembuatannya nggak terlalu susah. Pendirian koperasi tidak terlalu susah, ya. Oke. Nah, landasan dan asas koperasi. Oke. Ada dua ya landasannya, yaitu Pancasila sebagai landasan idealnya atau ideologinya, dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan struktural. Oke, sebagai Pancasila sebagai landasan ideologi mengandung makna bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi yang merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termaksud landasan berkoperasi. Tadi ingat ya, ada prinsip kekeluargaan, maka ada di butir-butir Pancasila. Oke, maka pelaksanaannya nantinya itu tidak boleh atau bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oke, dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, serta merupakan nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia, maka landasannya itu Pancasila. Untuk strukturalnya dan operasionalnya itu 1945 ya, yang mana mengandung bahwa Undang-Undang 1945 sebagai landasan struktural mengandung makna bahwa Undang-Undang 1945 merupakan aturan pokok yang memuat ketentuan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ingat ya, ini pernah masuk soal-soal nih. Oke, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana nilai, ciri, dan prinsip koperasi itu? Tadi kan berarti pengertiannya berbentuk badan usaha, ada orangnya, punya tujuan sama, dan ada prinsipnya. Oke. Nilai dari koperasi, nilai yang mendasari kegiatan koperasi adalah ada kekeluargaan. Ya, kekeluargaan. Berarti kalau antar keluarga itu ya saling mengasihi, saling support, saling mendukung, saling menasehati gitu ya. Tidak ada saling sikut-sikutan gitu. Yang kedua, menolong diri sendiri ya. Karena tadi tujuannya untuk ekonomi rakyat, maka menjadi anggota koperasi pastinya untuk menolong perekonomian pribadi dulu. Yang ketiga, bertanggung jawab prinsipnya ya. Nilai yang tergantung untuk bertanggung jawab. Karena semua anggota koperasi merupakan pengurus koperasi yang memiliki tanggung jawabnya. Baik itu nanti tanggung jawabnya dalam membayar iuran, tanggung jawabnya dalam mengelola koperasi. Yang ketiga, nilai yang terkandung adalah demokrasi. Maka nanti ada rapat anggota koperasi ya mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan, aturan-aturan di koperasinya itu dilaksanakan secara demokrasi. Itu nilai yang terkandung. Nah, adapun prinsipnya, yang pertama, keanggotaan bersifatnya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, beberapa prinsip koperasi Indonesia adalah: yang pertama, mengandung keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Tidak ada paksaan menjadi anggota koperasi ya. Sukarela, silakan masuk, melakukan semua syarat ketentuan di koperasi. Nggak ada paksaan, sukarela dan terbuka. Kalau terbuka artinya apa? Enggak, maksudnya gini, enggak harus golongan tertentu yang masuk, boleh siapa aja, terbuka untuk umum gitu. Yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Maka demokratis itu adanya diskusi ya, tidak menang sendiri, tidak otoritas ya. Gitu, jadi demokrasi. Prinsip yang ketiga, pembagian nilai hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Oke, itu prinsipnya adil ya. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Jadi nanti pertemuannya akan saya kasih tahu bagaimana pembagian nilai hasil usaha ya, sisa hasil usaha. Jadi kayak keuntungan bagi si pemodal lah, kayak gitu ya. Jadi berapa banyak
modalnya di situ, berapa banyak jasanya di situ, maka sebandinglah ya yang akan dia dapatkan. Yang kelima, kemandirian, prinsip selanjutnya ya. Kemandirian dari sisi modal, karena modalnya itu berasal dari anggota koperasi. Kemandirian dari segi pelaksanaannya, ya udah anggota koperasi itu aja. Oke. Dan yang keenam, pendidikan perkoperasian. Jadi semua anggota koperasi akan diberikan pendidikan. Artinya pendidikan itu dalam sisi ya dikasih tahu bagaimana sistemnya, bagaimana cara berkoperasi ya. Jadi nggak ada dibodoh-bodohi, nggak ada ditinggalkan. Dan yang terakhir, kerjasama antar koperasi prinsipnya. Jadi ada koperasi A dengan koperasi B saling bekerja sama. Itu prinsipnya. Oke. Apa tujuannya? Ya kan? Oke. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 ya tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya. Oke, tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi itu pada khususnya. Khususnya itu ya sejahtera lah anggotanya, ya kan? Dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Itu tujuannya. Tujuannya untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Itu aja. Oke. Nah, ya kan? Oke. Maka ini apa fungsinya ya? Fungsi dan tujuannya. Ini fungsi ya. Mohon maaf, ini fungsi yang 4 ini. Yang pertama, fungsinya membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ya, untuk meningkatkan perekonomian anggota ke perekonomian masyarakat. Karena kan badan usaha ekonomi gitu ya. Nah, yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Bagaimana caranya? Kalau ekonomi masyarakatnya itu sudah baik, secara finansial, keuangan rumah tangganya itu sudah baik, maka akan meningkatkan kualitas hidupnya. Makannya bagus, pendidikannya bagus, itu dia. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Maka ada dinas koperasi, saking pentingnya. Jadi dinas koperasi itu adalah sebuah lembaga pemerintah yang nanti ikut membantu pendanaan ya pengadaan barang-barang kegiatan di koperasi itu. Karena fungsinya koperasi ini sangat penting ya sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Ini dia, dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Kenapa? Karena anggota koperasi itu masyarakat marginal yang biasa gitu. Jadi adanya kegiatan koperasi sangat bagus. Dan yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ya, lagi-lagi tujuannya yang jelas lah. Fungsi dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu aja. Ingat ya. Kesejahteraan perekonomian masyarakat yang nantinya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kalau perut udah kenyang, enak belajar gitu. Makanya harus banyak duit, ekonomi harus bagus gitu ya. Kualitasnya akan meningkat. Oke. Bagaimana keanggotaan koperasi? Oke. Syarat-syarat menjadi anggota koperasi. Yang pertama, mampu melakukan tindakan hukum, dalam arti sudah dewasa, sehat mentalnya, dan tidak dalam pengawasan pengadilan ya. Oke, yang kedua, bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Oke, yang ketiga, nanti anggaran dasar jadi berbagai macam bentuk hak dan kewajiban lah di sini ya. Harus dipatuhi, harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Yang C, dapat menerima landasan ideologi, asas, dan seni dasar koperasi. Nggak boleh memberontak, oke? Misalnya tadi nilainya itu kekeluargaan, terus dia itu ada sikut-sikutan atau merasa ada persaingan di situ, berarti nggak bisa dia menerima
asas dari koperasi itu, nggak bisa jadi anggota koperasi. Yang keempat, bersedia memajukan koperasi. Jelas lah, jangan sampai dia jadi anggota hanya untuk merusak. Oke, tapi ada tujuan, ada upaya, ada semangat untuk memajukan koperasi yang dia ikuti di dalamnya. Itu cara. Nah, maka siapa-siapa aja sih yang ada di koperasi itu? Yang paling tinggi rapat anggota. Ya, rapat anggota. Jadi di sini oke, ada ketua, ada sekretaris, ada kayak biasa lah struktural ya. Tapi tingkatan atau pengurus atau jajaran yang paling tinggi itu bukan ketuanya, tapi rapat anggota. Kenapa? Karena di sini sistemnya horizontal. Ya. Di situ nggak ada oke, ada ketua, tapi itu bukan pemiliknya. Pemiliknya ya semua anggota koperasi. Oke, maka keputusan tertinggi di koperasi terdapat di rapat anggota koperasi. Kayak PT kemarin ya, rapat RUPS, rapat pemilik apa sih RUPS? Rapat umum pemegang saham ya, rapat umum pemegang saham kan pihak tertingginya bukan CEO-nya, tapi di RUPS-nya. Siapa pemiliknya? Pemiliknya koperasi. Pemilik koperasi adalah semua anggota koperasi. Karena menjadi anggota koperasi nantinya harus ada bayar modal. Modalnya itu dari mana? Ya, dari anggota koperasinya. Oke? Di rapat anggota koperasi. Nah, ada pengawas nanti ya. Pengawasnya ini dari pemerintahan juga ada. Nah, pengurusnya kayak biasa ya. Pengurusnya terus di bawahnya ada manajer. Nah, di bawah manajer itu nanti ada bagian administrasi, bagian usaha, bagian keuangan, ada. Terus di bawahnya lagi ada unit usaha. Oke ya. Ini struktur organisasinya. Jenis-jenis koperasi. Nah, berdasarkan jenis usahanya, ada koperasi produksi, maka kegiatannya memproduksi barang dan jasa. Konsumsi ya. Usahanya menjual dan menyediakan barang-barang konsumsi untuk anggota maupun masyarakat umum. Yang ketiga, koperasi kredit atau simpan pinjam. Koperasi yang kegiatan usahanya melayani jasa penyimpanan ataupun peminjaman kepada anggota maupun masyarakat umum. Dan yang keempat, koperasi serba usaha. Koperasi yang jenis usahanya bermacam-macam, baik itu koperasi, konsumsi maupun kredit. Jadi kalau misalnya ada satu koperasi, ya, dia kegiatan usahanya itu produksi ada, konsumsi ada, simpan pinjam ada, maka serba usaha. Tapi kalau dia menjual barang-barang pokok, ya berarti koperasi konsumsi. Kalau dia memproduksi, misalnya koperasinya koperasi konveksi ya, konveksi baju, maka dia diproduksi. Ketiganya memproduksi atau membuat barang. Tapi menjual barang-barang konsumsi, kayak ada lah ya, banyak ya. Kayak kamu, kalau saya dulu waktu di SMP ada koperasi kami ya menjual barang-barang konsumsi ya kan? Oke. Oke, dilihat dari tingkat administrasi pemerintahnya, koperasi dibagi menjadi koperasi primer, itu koperasi tingkat desa ya. Minimal anggotanya 20 orang. Koperasi primer tingkat desa. Ada koperasi pusat koperasi, berarti tingkatannya lagi. Ada koperasi di desa, berarti kota. Ada gabungan koperasi, berarti pusat koperasi adalah gabungan dari koperasi-koperasi primer. Oke, gabungan koperasi. Dan yang keempat ada induk koperasi tingkat pusat, tingkat paling tingginya. Oke, ini tingkat desa, yang primer, yang pusatnya tingkat kota, gabungannya ini tingkat wilayah, ya, provinsi, ini tingkat kabupaten kota ya, yang A tingkat desa, yang B tingkat kota, yang C tingkat provinsi, yang D secara nasional. Oke. Baik, itu tadi materi kita tentang koperasi. Pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas koperasi sekolah, dan saya akan memberi penjelasan tentang bagaimana pembagian sisa hasil usaha, karena sering sekali masuk ujian. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kirim di kolom komentar ya. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya.
Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.